kekesalan mereka. Mereka terus berpikir bagaimana caranya agar orang-orang tidak berhubungan dengan kaum muslimin dan bagaimana sinyal Islam menjadi paham. Akhirnya para tokoh kafir Mekah mengadakan perundingan untuk membunuh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Akan tetapi tidaklah mudah membunuh beliau karena kebilalan yang sangat besar dan kaum terhormat. Biarpun sebagian besar kaum masuk Islam, mereka tidak akan tinggal diam jika baginda Nabi Muhammad SAW dibunuh. Dalam pertemuan itu diputuskan kesepakatan untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib yang merupakan pendukung utama Bani Hashim. Orang-orang dilarang bertemu dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib, sebaiknya juga tidak boleh berjual beli, berbicara dengan mereka, bahkan tidak boleh dikunjung ke rumah-rumah mereka. Begitu juga sebaliknya, Bani Hashim dan Bani Muttalib dilarang datang ke rumah kalibah lain. Keputusan itu akan terus berlaku selama Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak menyerahkan baginda Muhammad SAW untuk dibunuh. Keputusan ini tidak cukup dengan kata-kata. Mereka pun membuat keputusan tertulis pada tanggal 1 Muharram tahun ke-7 kenabian. Keputusan tertulis itu seharusnya digantungkan di dalam Ka'bah agar semua orang terhormat dan usaha mematuhinya. Akibat keputusan tersebut, selama 3 tahun Bani Hashim dan Bani Muttalib boikot dalam sebuah lembah di antara dua buah gunung. Tiada satu pun mereka tidak dapat membeli sesuatu dari orang Mekah dan dari pedagang yang datang dari luar. Jika ada seorang dari mereka keluar dari daerah itu, dia akan disiksa. Jika ada menyampaikan suatu keluhan pada mereka, maka akan mendapatkan reaksi keras. Hanya sedikit kebelaan yang akan pada mereka. Mereka menjalani kehidupan dengan kelaparan dan penderitaan sehingga kaum wanita dan anak-anak menangis dan menjerit kelaparan. Bagi para tokoh, penderitaan anak-anak itu lebih menyakitkan daripada kelaparan yang penderitaan mereka sendiri. Setelah 3 tahun berlalu, mereka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembaran-lembaran perbohikotaan tersebut dimakan rayap dan penderitaan pun berakhir. Selama masa boikot itu, penderitaan yang dialami mereka sangat berat. Namun para sahabat tetap teguh berpegang pada agama ini, bahkan terus menyebarkannya. Faidah penderitaan yang kesusahan dan yang demikian berat telah dilakukan oleh para sahabat Syaikhul Anhu. Jika menganggap mereka sebagai teladan dan kita mengaku sebagai berikut mereka, tidak kita memiliki kemajuan seperti mereka, namun renungkanlah dan pikirlah berapa besar pengorbanan para sahabat yaitu Anhu, sedangkan kita ada yang sudah tidak kita lakukan. Demi agama, sesungguhnya kesuksesan itu senantiasa diperoleh melalui usaha, dan sesungguhnya kita ingin hidup dengan senang dan damai tanpa agama dan mencari dunia seperti orang-orang kafir. Tetapi kita menginginkan kemajuan Islam, mana yang mungkin kita bisa terjadi. Sebuah syair berbunyi, syaiba'iyak taumiyah katana. Aku khawatir wahai Baduy, kau tak dapat mencapai Ka'bah yang merupakan tujuan, karena jalan yang kau tempuh jalan lain yang menuju Turkistan.